Muhammad Rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita. Usaha untuk meningkatkan mutu sholat kita, mesti tahu kita makna isi dari seluruh bacaan, mulai dari Allahu Akbar sampai dengan zikir-zikir sudah sholat. Kemudian juga makna dari gerakan. Kita sedang mengkaji makna suri-suri pendek. Bapak dan Ibu, bagi bapak yang ibu hafal suri-suri pendek itu, kuasailah secara baik. Kemudian hayati, pakai dalam kehidupan. Kok berisi suruhan, lakukan. Kok berisi larangan, jauhi. Kok berisi tentang berita umat-umat yang terdahulu, ambil iktibar, pelajaran. Kini kita masuk ke surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Oleh ulama tafsir Maududi, dua isi surah itu temanya suarun mukhtalifatun min suaril qiyamah wa muhasabatu kulli insanin ala amali. Pertama isi surah Zilzalah itu atau Zalzalah itu mengenai hari kiamat. Itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, macam-macam bentuknya hari kiamat. Nah, kalau ada di dalam hati kita makna itu, mesti ada pengaruh dari ayat itu ke diri kita. Kita lihat sahabat Abu Bakar begitu mendengar ayat itu dari Nabi, beliau yang dulu menangis melihat dahsyatnya hari kiamat itu. Pokoknya kualitas sahabat Nabi yang paling tinggi itu beliau setelah Nabi. Abu Bakar satu di antaranya, sepanjang kita pelajari sifat beliau itu seperti kok ayat-ayat yang mengenai azab, ayat-ayat mengenai neraka, ayat-ayat mengenai hari kiamat, beliau tak terbendung mata beliau. Banyak ayat yang menyebutkan tentang Abu Bakar, keunggulan rohani beliau. Kita cari dulu contoh, tapi kita tak ada dalam kitab. Menawar api siapa nanti? Orang-orang di Mesir, ada Syekh Ceropong, puncak nomor api. Nah, nanti di mana saja bumi mengeluarkan segala isi, tak ada usaha kita kan? Wa akhrajatil ardu asqalaha, keluar seluruh isi bumi. Apa saja isi bumi keluar. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa dilihat dengan mata batin, dengan mengkaji banyak ayat-ayat yang menyangkut dengan itu. Di antara sahabat ada yang khusus mengkaji tentang yaumul kiamah ini. Itu yang bisa menundukkan jiwa kita, rohani kita. Jadi kalau tak tahu sama sekali, dia macam apa saja. Ihfazillah yahfaz Allah. Dia hafal itu langkat. Hafal dalam bahasa Arab ha-fa-so. Aliharo makna yaitu jadikan jadi suluh hidup, dipelihara oleh Allah dari azab.
itu lakit di dalam diri. Maju langkah kita. Nah, di tujuannya muhasabah manusia faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sahalia yo karaja kita, karaja itu tak karaja menjangkaukan kaki saja. Maksudnya karaja ini seorang saja kita di rumah. Yang ada goresan hati itu amal itu. Hubung ayat yang sebelum ikan kalau bayi khairul menjadi khairul bariyah. Kalau dah salah bahasa kita masuk syarrul bariyah. Kalau lagi dalam saja tidak perlu Islam kepada manusia. Tapi kalau banyak manusia yang korban dari cara jawab, tidak ada Islam. Mati orang juga kalau dia Allah maafillahu wa'afu wa'afi wa'afu. Nah kalau itu tidak bisa. Banyak orang tekanan, banyak orang yang dikicui, banyak orang yang pandai di perbuatannya. Dia tidak mengkaji dunia, dia mengkaji dunia. Anak kedua dia maafillahu wa'afu. Sudah jenazah kita minta karena minyak orang mati. Fatihah itu pembukaan. Setelah takbir pertama Fatihah pembukaan. Setelah takbir yang kedua selawat. Cukup bukaan doa. Hamdalah, selawat. Di dalam sholat jenazah dibaca setelah takbir. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Tapi yang ketiga baru itulah hakikatnya solat jenazah itu. Nah, kalau saya dunia orang, saya Indonesia orang kisahnya maka kalau ya Allah maafillahu. Kira-kira apa kualitas kita umat Islam di Indonesia? Masjid datang banyaknya kakak. Kerana mengaji jauh dari Al-Quran. Baca lain, langar lain. Walaupun sampai kepada haji, pulang balik memakan. Dia laki. Kalau laki izan zulzilah saja, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Laki situ sih pasti hati-hati. Yarah itu tak dilihat dia. Terima balasan. Nada-nadanya wa azza ilahi dalam bentuk yang syarul itu yang dibawa. Anjanya supaya yang dibawanya syarul yang jelek yang buruk itu itu istighfar. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau lewat doa Allah saja anda berdua tahu solat tinggal selesai dengan Allah. Tapi kalau yang berhubungan dengan manusia tak bisa selesai dengan Allah. Allah tak terima, tak laku bisa Allah. Mungkin akan kiamat dengan itu. Faman ya'mal misqala dzarratin. Ilmu bahasa Arab dapatnya lain dari bahasa Arab. Tin itu pakai tanwin. Beda maknanya dengan tidak pakai tanwin. Misqala dzarratin. Sekecil apapun, apapun bentuknya. Ya Allah. Dicari ya, dicari. Pokoknya saya kalau tidak diselesaikan di dunia yang syarul itu kan jelek. Ya perasaan, pikiran, penanganan, perbuatan, perkataan. Dikalahkan kebahagiaan akhirat dengan soal dunia. Untuk mencari kebahagiaan dunia belum tentu bahagia. Lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, bisa mengorbankan orang banyak. Nah, yang itu dalam diri orang Indonesia.
qalilun min ibadiyah syakur. Kata berarti sedikit manusia yang syakur. Lawan syakur kafur. Berarti banyak yang kafir. Kecil orang nak pandai-pandai pun tak pandai nak tahu orang kecil tak. So, perlimo penegak dunia Islam sampai perlimo dan Islam itu kafir sekali. Yang seperlimo nak syakur nak pandai bersyukur seperlimo 20%. Berarti 80% kufur. Bisa kufur nikmat, bisa kufur juhud. Banyak dalam kehidupan sehari-hari, berdunia, bersosial, bermasyarakat, ekonomi, berpolitik, berhukum. Di dunia itu diambil pikiran lagi saja. Yang menyidang manusia, yang disidang manusia, yang memutuskan manusia, yang saksi manusia, yang menuntut manusia. Tambah manusia besar misalnya dia tidak. Jadi hadapan Allah, alaihissallahu bi'akamil hakimin. Kodana yang dia tahu macam. Dan nak menyentuh ke diri Allah, alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Bala syahid. Memang Allah hakim yang adil. Tak ada dia tak minta kepada orang lain. Milah adilah, doakan di dunia itu bisa bergali-gali. Dan pernah apa dia tak bisa nampak ni lagu. Kita kaji di hari Rabu. Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfar katsiran. Bahagialah orang di akhirat nanti di setiap lembaran amalnya istighfar. Pahala solat mungkin namanya dibanding yang perasakan. Itu kan bisa memandiang yang kaya Abu Bakar, yang kaya Umar, yang kaya Utsman. Abu Bakar sahabat karena dulu ada kelas-kelasnya beda. Nanti panjang gitu. Beliau itu majelis Nabi tiap hari. Pertamanya Nabi tiap hari. Kita jadi sunnah beliau. Dari sahabat ibu menghadirkan diri di hadapan Nabi ketika di Madinah, ketika di Masjid Nabawi. Dia bisa memakrifati man zara qabri, siapa yang hadir di kuburanku seolah-olah dia bertemu dengan aku ketika aku hidup. Berhari Bapak yang haji 8 hari kita di Mekah, di Madinah. Dia sama apa kemarin? Istighfar kalau ada seluruh umat. Para nabi, para sahabat dan beliau-beliau yang mengikut nanda itu seluruhnya 10 sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga, seluruhnya beristighfar. Salah satu perumulan amalan ini kita belajar dari zaman Nabi yang pernah kita memperbanyak kesalahan keliru banyak, keliru tidak khusus saja kan keliru itu. Kalau yang lain-lainnya disuruh ulang Nabi salat kita ada kekeliruannya, ulang. Nah, ayat ini dengan ayat itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Adalah keluar di dalam hati atau bisikan yang tidak baik. Dan mana awak seorang kita tahunya al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat wali alaihi nas. Sesuatu yang ada di dalam hati awak yang jelek, malu kalau orang tahu. Itulah dosa. Anak sikap. Kalau dikatakan oleh suami, dikatakan oleh istri, kalau istri dikatakan oleh suami. Para anak bapak ibu saya pun tahu isi hati suami aku. Itu sebaliknya.
inisiatif. Tidak, yang paling halus yang dia yang tahu, dan Allah. Nanti surah Al-Adiyat, wa husila ma fis sudur. Kasih Amilah. Itu gunanya kajian tentang subuh, tentang neraka, tentang hari akhirat. Ayat itu yang paling banyak. Perintah solat, aqimu. Kata-kata solat 80,000 dalam Al-Quran. Ini mengenai subuh, mengenai neraka, mengenai azab. Jangan saja. Kata-kata jahanam 77 kali kau bilang. Tengok macam ayat itu saja. Lain nak terlibat dalam perilaku dan membawa ke jahanam itu. Itu gunanya Pak Ibu mengaji tafsir itu tujuan. Sebab jadi Islam dia orang tak tahu juga Al-Quran. Mana Islam ni mana. Aku sebenarnya tu memahami sila-sila ini. Jelas orang kelak pun tak boleh makin tipu. Kekhusyukan memahami itu di situ letaknya. Itu makna yang situ. Dua temanya itu lah, tentang hari kiamat dan tentang amal. Wa man itu sosial itu masuk Nabi. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kamu kira amal kamu yang memasukkan ke surga? Tidak, kata Nabi, termasuk aku, kata Nabi. Apa itu? Ayyata Ramadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Hadis itu Pak. Nak kisah ni tahu ayat yang masuk ke surga seluruh dosa yang syarrun tadi diampuni. Tiga yang khairun. Sakit cuma yang khairun itu nilainya syuruni. Dakhala jannah bila hisabin wala azabin. Hisabai yasor. Diperlihatkan ke amalmu, silakan. Kan itu yang kita minta yang harus dalam hidup. Maknanya apa itu perlu mengkaji karena melakukan apa, kenapa Allah sesuai atau kalau pahala biar apa yang menetapkan. Tak usah nawar. Yang perlu ikuti. Itu sinar fardunya. Kata hadis kita. Apa pun yang telah difardukan oleh Allah Rasul, kaji sedalam-dalamnya, syariatnya, hakikatnya, lahirnya, batinnya. Kalau itu pengaruh akan diri awak. Itu pengaruhnya di dunia apa? Kalau tidak, itu dan berbadan yang pertama badan saja, yang rohani yang tersentuh itu. Hanya kelibut dia rohani itu. Yang kita baca, yang kita lakukan, yang kita kan laki dan rohani. Itu namanya amal laki. Oleh itu perbanyak istighfar, banyak minta ampun. Itu saya silsilah atau silsilah. Silakan Pak Ibu. Halo. Wilman. Saya mau menanyakan Pak, kalau dosa yang ada dalam pada diri kita itu masih dalam bentuk ismun, artinya belum pun belum dikeluarkan, apakah itu kita cukup beristighfar saja atau harus bertobat? Makasih Pak. Jadi kalau pada muzabun yang sabut itu lama laki orang, itu nak saya istighfar. Mesti berislam. Kalau banyak, yang boleh seorang, yang boleh yang sedang sendiri, yang boleh banyak. Ada kalau meneleponi orang secara lain, membuat menyaksikan orang, menyalai orang, minta telepon orang, payah kamu sidang. Lama tahu orang di dalam suruhku, menuju sidang di pada masa. Karena banyak tersangkut. Itu kan anda disadari oleh sebanyak orang di dunia apa? Kalau mengaji tabali, kaji pahala. Soal apa pahala lah, rajin solat lah, rajin puasa lah, kadang pahala. Itu dah pikiran ustaz-ustaz itu. Padahal kalau kaji istighfar, sahabat kaji khusus dengan Nabi itu, jangan kurang. Kalau di dalam dia cukup, kalau keluar tak,
Yang aku jauh harap tobat cukup dengan tobat dia. Mesti di Raddul Mazhabih balik kan. Banyak agama balik. Pak Mendi. Untuk mencapai khusyuk kita tahdilah sampai pakai 47. Ke-47 kita membahas sudah lebih kurang 1 tahun. Yang 47 ada apa? Tentang kita dalam belajar juga tentang arti dan makna surat pendek kurang ada 160 juta. Sampai saat ini di pribadi saya belum begitu melekat pada diri, Pak. Belum bisa menegur diri kita sendiri. Bagaimana caranya betapa saya itu menegur diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu jangan tibu je puncak berarti. Walau kamu nanya ke dewa rajab, kamu anak orang habis itu ngaji. Nanti nilainya ketika kita di wisuda. Bila wisuda, kompre itu sakratul maut. Seluruh manusia dikompre yang akhir sakratul maut. Namanya selesaikan sakratul maut itulah ilmu. Ilmu yang pelajari nak laki ke hati, nak laki ke otak. Laki ke hati yang menyuluhi diri Allah. Itu yang menjadi kualitas dari sakratul maut. Lalu wisudanya, itulah dia. Dah selesai sakratul maut itu wisudanya. Dah bawa bukti. Kalau sudah mahasiswa, dia kayak hitam toga. Kalau wisuda manusia yang kayak putih, tergantung dari kualitas kopri. Sa'idu wa syaqiyyu kullu nafsin dha'iqatul maut. Za'iqatul maut, za'iqatul maut. Sa'idun atau syaqiyyu. Sa'idun artinya enakan. Itu surat Fussilat 32, 31, 32. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ditugaskan oleh Allah malaikat mendampingi hamba. Jadi kan wa abshiru bil jannati di tempat kamu. Jadi dari jadi ada orang di sakarat itu jadinya jauh, bisa surga, bisa neraka, tergantung dari kehidupannya sebelum situ. Kalau oleh malaikat menjadikan surga. Dengan dari mana kualitasnya rohani tadi? Nah itu pokoknya dalam bahasa Jawa jangan berkuih. Kalau lama nggak tahu, itu matilah awal dari kejadian. Maka syukuran, itu bagus cari. Termasuk kepada Zamratul Miskin. Ya Allah, kata Nabi, bangkitlah aku nanti bersama orang miskin. Ditanya oleh sahabat, miskin apa ya Rasul? Miskin harta enggak? Nabi kaya. Wajadaka ila fa'abna. Kau miskin Muhammad, fa'abna. Dikayukan oleh Allah seluruh harta gereja 1/5 hasil barang Nabi. Tapi untuk 1.000 200 dari Nabi. Tapi kambing 1.000 200 dari Nabi. Tidak ada Nabi miskin. Orang awalnya ngasih Nabi miskin. Tapi rohani, miskin rohani, cari ilmu. Nabi saya merasa miskin dengan ilmu. Awas ya. Nah itu yang khusus. Kau dalam 47 kan ada ya. Memang 47 juga panjang kajian ni. Kalau masuk zikir subhanallah, ayat ini menurut. Kau nak banyak terima apa? Ada banyak apa yang lain. Aku asal lah. Tidak ada 5 macam. Orang asal surah A, surah B, surah C isinya apa? Ikut satu surah 2 tema, satu surah 2 tema. 21 temanya biasanya Al-Quran. 7 kismonnya. Dan orang jadi menulis, tinggal mengaji, penting amu itu intinya. Amu apa nak bisa kurang? Itu sama masing-masing. Kalau tidak selero, kamu waktu selero balik pekada, boleh kami yang dibebas, tiga balik, untuk bebas. Tapi kalau hati itu kata, cari ke situ, cari. Mengapa pindah orang dari Makkah ke Madinah? Kan dia belajar.
kilo jarak. Dia belajar Al-Quran, dia ingin lagi, dia tinggal rumah, tinggal harta. Oh, apa ibu pulang ngaji, lagi dua rumah dia, kopi. Pulang dah, ada cerita di mana ketinggalan. Oh ini ke Madinah, akan memahami itu menganggap diri seperti itu dalam nyaji jangan Allah dia kurang nak ciko mana salah tu kan nak tahu orang nak ciko mana salah keliru baik apa ibu nanti kita sambung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.